Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya selalu mengharapkan keridhoannya. Dan juga tak lupa ma'asyiral muslimin selalu mengharapkan syafaat pertolongan dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini saya Muhammad Khairul Anam kedatangan tamu. Beliau ini teman atau kerabat atau juga saudara juga. Beliau ini yang dipanggil akrabnya itu Mas Ade, seperti itu. Kapan hari Mas saya ditelepon oleh beliaunya ini, telepon oleh Mas Ade, Ustadz ada waktu apa tidak, seperti itu. Alhamdulillah malam ini saya Muhammad Khairul Anam ada waktu untuk menyempatkan mungkin lah biar problemnya Mas Ade ini terpecahkan, seperti itu Mas ya. Nah, sambil lanjut Mas, mungkin jenengan mungkin sambil ngopi-ngopi seperti itu ya. Sekarang saya mau tanya sama sampean, apa sih problemnya sampean ketika sampean telepon sama saya itu? Ustadz saya mau tanya lah. Sekarang mumpung sekarang ini langsung kita live aja sudah, gitu kan? Nggak keberatan kan? Nggak keberatan ya. Santai aja. Nah, sekarang gini, apa yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan seperti itu? Mumpung saya itu ada waktu, mungkin saya bisa menjawabnya juga seperti itu, Mas. Jadi mungkin ya sharing aja, sharing santai ya. Iya, santai. Jadi dalam apa ya, kehidupan sehari-hari ini kan kita kan tetap ikhtiar ya untuk mencari rezeki. Dan gimana Ustadz caranya agar kita itu terhindar dari mencari rezeki yang apa ya, nggak halal lah, maksudnya. Bagaimana caranya untuk menghindar dari rezeki yang nggak barokah, ya maksudnya. Jadi cari yang barokah ya, gitu. Sekarang untuk menindaklanjuti pertanyaannya sampean itu Mas Ade, saya mau tanya terlebih dahulu. Ngomong-ngomong kerjaannya Mas Ade itu apa? Kalau saya dari pegawai honorer. Oh, pegawai honor ya. Iya. Oh. Tidak ada sampingan-sampingan seperti itu ya. Kecilan. Gini Mas Ade, untuk zaman sekarang ini mau tidak mau Mas Ade sudah berkeluarga kan? Alhamdulillah. Sudah. Orang tua masih ada ya? Alhamdulillah. Mau tidak mau gini Mas Ade, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan rezeki yang barokah seperti itu kan? Yang pertama, kita jangan sampai melupakan apa itu ibadah kita terutama Mas ya. Yang kedua, ketika kita sudah beribadah jangan sampai lupa apakah itu selalu bersolawat. Yang ketiga, apakah itu birrul walidain ya, kedua orang tua asalnya sampean. Yang keempat, kita harus banyak-banyak silaturahmi ya kepada ulama, kepada kiai, untuk apa? Untuk sambung doanya tersebut. Dan bagaimana untuk bisa mendapatkan yang barokah itu tergantung dari panjenengan Mas. Saman itu ngerti apa enggak? Itu hasilnya itu dari mana, seperti itu. Jikalau seandainya Mas Ade sudah tahu ini jalannya halal, oke, ini jalan yang enggak benar, ini yang haram. Ini sudah tergantung dari Mas Adeknya sendiri, seperti itu Mas. Mungkin ada yang dipertanyakan atau bagaimana lagi? Paham atau tidak atau bagaimana? Insya Allah paham. Oh, paham ya. Jangan paham terus ini. Jangan nervous Mas, ini santai aja seperti itu. Jadi kadang kan kita kan apa ya, banyak sekali godaan yang kita hadapin kan ya. Maksudnya kadang kalau kita kerja terus kadang kan kerja kita kan juga di jalan gitu ya, ketemu banyak orang, terus apa ya, banyak sekali pokoknya godaannya Ustadz. Jadi untuk menghindari semua godaan yang itu, maksudnya gimana caranya Ustadz? Apa kita harus apa ya, berbanyak istighfar atau sholawat selama perjalanan gitu ya, iya. Biar dikata untuk selamat gitu, maksudnya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi gini ma'asyiral muslimin, ya insyaallah panjenengan semuanya mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Mas Ade ini barusan bertanya bagaimana caranya biar kita itu selama perjalanan diberikan keselamatan gitu ya, biar tidak ada gangguan-gangguan. Saya mau tanya Mas, gangguan apa disik ya Mas? Gangguan apa ini? Apa gangguan yang aneh-aneh atau gangguan bagaimana? Ya terpenting bahasanya selamat gitu ya. Selamat ya. Biasanya kita dianjurkan Mas untuk apa, kata dawuhnya orang tua juga kan, kita ngambil yang simpel-simpel saja.
mau tidak mau ketika kita itu mau keluar dari rumah, kita biasakan untuk baca bismillah. Kaki kanan terlebih dahulu, baca sholawat seperti itu. Dan kita jangan terlalu jauh-jauh dengan banyak-banyak untuk baca sholawat seperti itu. Karena mau tidak mau yang memberikan suatu pertolongan itu bukan siapapun, hatta orang tua bukan, tapi siapa? Itu Rasulullah. Jadi jikalau seandainya Mas Hadi sering-sering baca sholawat, insya Allah apa yang kita kerjakan insya Allah akan barokah. Meskipun kita seandainya contoh, kita mau melakukan hal-hal yang tidak benar, tapi jikalau seandainya mungkin kita diawali dengan baca bismillah, sholawat, istighfar, mungkin ketika kita melangkah di jalan keburukan, mungkin Allah memberikan suatu hidayah terhadap kita, sehingga kita itu akan mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang barokah, hasil yang berkah seperti itu, Mas. Sekarang saya ngomong-ngomong, Mas Hadi ini dalam kategori konteks masih muda kan, seperti itu kan. Ya. Kenapa kok ada konteks rezeki, keselamatan? Emang Mas Hadi itu nggak punya rezeki itu bagaimana? Bukan nggak punya rezeki ya. Nah, kalau gitu rezeki ya, kalau menurut saya misalnya, kalau rezeki kan tergantung ikhtiar kita. Ikhtiar kita. Terus ya meskipun kita sudah ditakdirkan, ada takdir kita ya untuk rezeki itu ya, tapi kalau kita ikhtiar mungkin ada rezeki yang bisa kita dapatkan seperti itu kan ya. Cuman kan ya itu yang saya tanyakan dari awal tadi kan, supaya rezeki itu barokah, maksudnya kan kadang kita mendapatkan sesuatu tapi nggak ada hasilnya gitu kan, istilahnya habis di jalan. Sekarang gini Mas Ade, kenapa banyak yang identik orang-orang itu berkata seperti itu gitu kan? Ini ayam sudah berkokok ini Mas. Ini perasaan ini sudah larut malam atau pagi nih. Sekarang gini Mas Ade, di arti kata uang tuh habis di jalan itu tergantung dari faktor Mas, gitu kan. Tapi paling tidak lah, kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Itu dalam konteks yang tidak berkah, konteks yang tidak barokah. Kenapa seperti itu? Mungkinlah panjenengan itu mungkin ada konteks yang ketika kita punya rezeki kita terlalu menghambur-hamburkan. Bisa jadi juga kita kalau ndak ingat, bisa jadi pula jikalau kita ingat baru kita lakukan. Apakah itu sedekah, kan, sodako. Apalagi kita Mas, kalau saat kita sudah punya keluarga, punya keluarga, punya istri gitu, kita bisa lupa akan orang tua. Kita terlalu fokus terhadap istri kita, padahal doanya orang tua itu sangat dibutuhkan buat kita. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena ridhonya seorang suami, ridhonya laki-laki itu ada di orang tua, terutama sama ibunda kita. Biasanya kalau orang sudah punya keluarga itu akan lupa akan orang tua, lebih mementingkan, lebih memuliakan istri ketimbang orang tua. Itu bukan kekeliruan tapi salah. Maka dari itu jikalau kita ingin barokah, ingin berkah, kita harus memuliakan kedua orang tua kita, terutama emak kita gitu, ibu kita. Jikalau seandainya kita memuliakan ibu kita, maka istri kita akan barokah, keluarga kita akan berkah. Tapi kalau kita memuliakan seorang istri, belum tentu kita dapat berkahnya. Kenapa? Kalau seandainya kita masih belum memuliakan kedua orang tua kita, terutama sama ibu kita, seperti itu. Karena doanya birrul walidain itu lebih segalanya Mas, seperti itu kan. Mau tidak mau, jikalau Mas Adi ingin berkah, jangan sampai lupa sedekah, sedekah ya, terutama sama ibu kita. Hatta pun kita itu tidak ngasih terlalu besar Mas. Orang tua itu terutama sama ibu, terutama ibu itu lebih cenderung tidak mengharapkan apa-apa dari anak, malah itu senang mendengar kabar kalau seandainya anak itu selamat, hubungan keluarganya harmonis, kan seperti itu kan. Tapi kalau seandainya kita itu tidak ingat sama orang tua, mau tidak mau kita mau dapat berkah dari mananya, kan seperti itu kan. Jadi Mas Adi itu bagaimana caranya rezeki dapat bisa berkah, bisa barokah, jangan sampai lupa tadi itu orang tua. Kunci yang paling utama itu orang tua. Kita tidak perlu ngasih sesuatu sama siapapun Mas. Contoh, seandainya orang tua kita kekurangan ya kan, terus kita itu sebagai anak punya rezeki ngasih orang lain, jangan. Kita harus ngasih orang tua terlebih dahulu, biar dikatakan rezeki kita itu berkah. Seperti itu juga. Ini suatu pembelajaran juga ma'asyiral muslimin. Ini pertanyaan yang bagus seperti itu. Meskipun ini sudah dini hari. Jam berapa ini? Jam 1:01.
Jam 1:15. Ini pertanyaan yang berhubungan dengan birrul walidain, bagaimana caranya kehidupan kita jadi barokah, terutama rezeki kita, terutama pekerjaan kita. Jangan sampai lupa, tetap barokah, tetap kedua orang tua kita. Makanya gini Mas Ade, ketika saya itu bikin apapun, saya tidak pernah jauh dari bahasa kasarnya saya itu. Sak becat-becati sampean kan gitu kan. Sak becat-becati sampean rek ojo sampai durhaka sama kedua orang tua. Karena gini Mas, karena doanya orang tua itu sangat dibutuhkan sama kita. Biar kita hidupnya selamat, barokah, berkah, seperti itu Mas. Mungkin ada yang bertanyakan lagi seperti itu. Sebelum saya mau tutup sholat ini. Ini ngopi-ngopi dulu ini. Ngopi santai ya. Ngopi santai. Saya rasa sudah cukup Ustaz. Jadi itu ya, pertanyaan cuma itu saja, nggak ada yang lainnya. Intinya kan setiap kita nyari rezeki kan jangan sampai lupa dengan orang tua. Nah, jadi inti dari ibadah pertanyaan, iya benar. Jadi inti dari pertanyaan Mas Ade itu tentang bagaimana caranya kita mendapat rezeki yang barokah. Seperti itu ya. Ada lagi nggak ada ya? Nggak ada. Tentang yang lain-lain. Ini mungkin lain kali ini. Sudah dini hari ini. Oh, dini hari. Oke, siap. Terima kasih atas rawuhnya panjenengan Mas Ade. Mudah-mudahan pertemuan malam ini tidak diputus malam ini saja gitu kan. Mudah-mudahan ada continuous. Oh ya gini Mas Ade, saya tuh punya perkumpulan pemuda ya. Mungkin panjenengan sama itu ada waktu kosong, kita kumpul, kita mengadakanlah pembacaan ratib ya, pembacaan sholawat gitu kan. Bukan maksud dan tujuan kita itu hijrah di dalam keagamaan, kumpul-kumpul podo muslimi, kumpul-kumpul podo umat Rasul, bukan berarti kita jadi kiai, Pak Ustadz, bukan. Tapi maksud dan tujuannya apa? Biar kita tuh lebih dekat lagi sama Gusti Allah. Dan gini Mas Ade, sebagai para pemuda milenial, kita tidak perlu berkecil hati. Jangan berkecil hati karena kita itu bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kemaksiatan, bergelimang dengan apapun itu. Allah Maha segalanya. Apa yang kita lakukan karena Allah, apa yang kita kerjakan karena Allah. Ujian pun Allah yang berikan. Maka dari itu Mas Ade, panjenengan itu, sampean itu harus lebih optimis lagi bahwasannya apa yang saya melakukan, apa yang saya kerjakan, sama dapat rezeki pun itu dari Gusti Allah, mati pun dari Gusti Allah. Maka dari itu ketika kita sholat, kita pasti kita baca apa? Inna sholati, ya kan? Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sholatku, wa inna sholati wa nusuki, hidupku dan matiku itu kan Allah, lillahi ta'ala. Nah, maka dari itu Mas Ade mau tidak mau apapun yang kita kerjakan karena Allah, seperti itu. Jadi mungkin Mas Ade nanti besok-besok ada waktu kita kumpul-kumpul untuk melakukan zikir ratiban, kita baca salawat, kumpul dengan teman-teman. Semoga pertemuan malam ini Allah berikan pintu hidayah buat Mas Ade. Amin. Mendapatkan berkah, rezekinya juga. Amin. Tapi kalau ada rezeki besar jangan sampai lupa. Seperti itu. Kadang-kadang kita ngejar dunia lupa. Oh gitu. Sama akhirat. Ya, jadi kita terlalu banyak mengejar dunia, akhirnya lupa seperti itu. Iya. Akhiratnya kan lupa, bukan akhirnya lupa. Akhirnya lupa. Ya udah, mudah-mudahan ma'asyiral muslimin yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Tadi kita ngambil kesimpulan pertanyaan dari Mas Ade itu adalah tentang rezeki, bagaimana caranya mencari rezeki yang berkah, yang barokah. Yang kedua, kenapa sih rezeki itu kok entek di dalan? Kenapa itu? Seperti yang tiga, kita harus banyak-banyak mengharapkan restu dari orang tua. Dan sebagai pemuda milenial, kita jangan sampai berkecil hati, kita harus banyak-banyak lebih mengharapkan ridhonya Allah, bahwasanya Allah itu maha segalanya. Maka dari itu mudah-mudahan malam ini kita semuanya mendapatkan berkah barokah fid dinid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.